UAS Manajemen Pendidikan oleh Nilomade Mani Widayani. Pengertian manajemen pendidikan. Dalam berbagai buku sumber terkait manajemen pendidikan, kita akan menemukan beberapa definisi dari manajemen pendidikan. Salah satunya yaitu menurut para ahli. Definisi yang pertama menurut Husaini. Manajemen pendidikan didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi lain dari manajemen pendidikan dikemukakan oleh Mulyani Anur Hadi, yaitu rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah definisi manajemen pendidikan menurut Sufyarman M. Manajemen pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan mendayagunakan berbagai sumber daya pendidikan secara optimal, relevan, efektif, dan efisien guna menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Definisi terakhir terkait manajemen pendidikan yaitu definisi menurut Muhroji dan A. Fatoni. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha-usaha personal pendidikan untuk mendayagunakan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan keempat definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu proses yang sistematis, sistemik, kontinu, dan aktif dalam suatu organisasi pendidikan untuk mengelola sumber daya pendidikan dan sumber daya terkait lainnya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau penggerakan, serta inovasi untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun sumber daya pendidikan yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, yaitu peserta didik, pendidik, masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya non-manusia seperti biaya, sarana dan prasarana, teknologi, lingkungan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan efektif dan efisien dalam pengertian manajemen pendidikan, yaitu efisien dalam proses adalah sikap hemat dalam penggunaan sumber daya yang dapat meliputi tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan selama proses pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, efektif adalah kesesuaian perencanaan dengan hasil yang dicapai. Hasil yang didapatkan sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan. Demi tercapainya tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia yang berkualitas, maka diperlukan pengelolaan manajemen pendidikan yang baik dan dapat menggerakkan serta memanfaatkan segala sumber daya pendidikan yang ada secara efektif dan efisien. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia, manajemen pendidikan terdiri atas 1. Manajemen kurikulum, 2. Manajemen pengajaran, 3. Manajemen guru, 4. Manajemen sarana dan prasarana, 5. Manajemen pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai sumber daya pendidikan Indonesia baik SDM maupun bukan SDM dikelola melalui suatu manajemen. Manajemen pendidikan merupakan hal yang harus diprioritaskan, sehingga
pendidikan akan menghasilkan output yang berkualitas. Yaitu lulusan yang dapat bersaing dalam era globalisasi seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Pesan selanjutnya yaitu terkait tantangan manajemen pendidikan di Indonesia. Adapun tantangan-tantangan tersebut adalah yang pertama adanya era globalisasi dan manajemen yang sentralistik, kedua kualitas pendidikan, tiga pemerataan pendidikan, empat kondisi kualitas pendidik, lima menjaga jati diri bangsa, dan yang keenam adalah culture. Penjelasan terkait era globalisasi dan manajemen yang sentralistik. Di era globalisasi, sistem manajemen yang sentralistik dan birokratik sudah tidak sesuai lagi. Sistem manajemen pendidikan nasional harus bersifat terbuka dan fleksibel. Sehingga perlu mengubah sistem sentralisasi ke desentralisasi, serta memberikan keterbukaan kepada semua pemangku kepentingan dalam memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan penting. Yang kedua yaitu kualitas pendidikan. Indonesia mengalami ketertinggalan dalam mutu pendidikan jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia. Sehingga harus dirancang adanya manajemen pendidikan yang mampu meningkatkan mutu pendidikan di masa depan. Salah satunya yaitu melalui manajemen kurikulum. Tantangan yang ketiga yaitu pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Tantangan yang keempat, kualitas pendidik. Di Indonesia, masih ada guru-guru yang belum memenuhi pendidikan minimal, serta jumlah guru yang ada masih belum cukup untuk menghadapi pertambahan siswa. Sehingga perlu dirancang manajemen guru untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, seperti contoh sertifikasi guru, asosiasi profesi, KKG, dan MGMP. Yang kelima, menjaga jati diri bangsa. Manajemen pendidikan harus mampu tetap melestarikan nilai budaya bangsa di tengah modernisasi, sehingga pendidikan harus dikelola secara adaptif, kreatif, dan inovatif agar jati diri bangsa tidak punah termakan oleh tuntutan zaman. Dan tantangan yang terakhir, yaitu culture atau kecenderungan masyarakat. Problem SDM merupakan tantangan besar sehingga perlu adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat sendiri untuk tanggap dan siap dalam menghadapi era globalisasi dan era perubahan cepat yang terjadi di Indonesia. Demikianlah pemaparan terkait pengertian dan tantangan manajemen pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.